فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan kaidah yang keempat, penyebutan golongan manusia dalam kaidah ini, yaitu apa yang berkaitan dengan zahir nusus as-sifat. Dan kita telah mengambil dua golongan. Yang pertama golongan salaf dan mereka yang berada di kebenaran. Yang kedua golongan musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk dan mereka di atas suatu perkara yang batil, haram. Kemudian kata penulis rahimahullah, al-qismus tsalits, golongan yang ketiga, man ja'alul ma'na al-mutabadira min nususis sifati ma'na batila, orang-orang yang menjadikan makna yang terbetik dari nas-nas sifat makna yang batil, makna yang salah. Orang yang menjadikan makna nas sifat menjadi makna yang salah. La yaliqu billah, di mana makna itu tidak layak untuk Allah. Wa huwa tashbih, yaitu menyamakan makna itu dengan makhluk. Mereka adalah golongan yang menempuh langkah golongan kedua. Tapi tambah plus. Thumma qalu, setelah itu, innahu min ajli dzalik ankaru ma dallat alaihi min ma'na al-la'iqi billahi. Kemudian mereka dikarenakan hal itu mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut dari makna yang layak untuk Allah. Dengan artian barakallahu fikum, begitu disebutkan nas sifat kepada mereka, Allah punya wajah, mereka jadikan wajah itu wajah seperti makhluk. Setelah mereka pahami seperti itu, mereka mengatakan, oh, tidak boleh, tidak boleh. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari sifat-sifat itu. Sehingga apa? Mereka ingkari makna tadi. Sehingga mereka mengingkari makna tersebut. Sehingga barakallahu fikum, mereka ini disebut dengan mu'attilah. Wahum ahlu ta'til, mereka yang disebut dengan ahlu ta'til, mu'attilah. Artinya ahlu ta'til yaitu orang yang meninggalkan berdasarkan ayat Allah, wa bi'rin mu'attalah, dan sumur yang dicampakkan. Mereka mencampakkan makna atau mencampakkan nas-nas sifat Allah Ta'ala. Kalau yang tadi barakallahu fikum, yang sebelumnya mereka menyerupakan, mereka gunakan nas-nas itu, tapi dia gunakan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun kelompok yang ketiga, mereka setingkat lebih rendah dan sama-samanya rendah, dan keduanya rendah. Tapi tingkatannya lebih rendah lagi. Kenapa barakallahu fikum? Karena mereka menempuh langkah kelompok yang kedua dan tambah. Langkah berikutnya yaitu mengingkarinya. Oleh karena itu para ulama mengatakan kullul mu'attilah musyabbihah wa laysa kullu musyabbihah mu'attilah. Semua orang yang melakukan ta'til pada dasarnya adalah musyabbihah. Karena mereka tidak melakukan ta'til kecuali setelah mereka melakukan tashbih, sehingga mereka jatuh dalam dua dosa. Makanya setingkat lebih rendah. Tasbih rendahan, tambah rendah lagi dengan ta'til, menolak. Dan kedua-duanya salah. Baik. Beda hanya dengan musyabbihah, mereka tidak menolak,
Mereka mengisbatkan tapi menetapkan makna yang tidak pantas. Allah Subhanahu. Wa hum ahlu ta'til, dan mereka ini disebut dengan ahlu ta'til. Sawa'un kana ta'tiluhum 'amman fil asma'i was sifati, apakah ta'til, penolakan yang mereka lakukan itu bersifat umum pada nama dan juga sifat, seperti Jahmiyah. Jahmiyah menolak semua nama dan semua sifat. Mereka menolak untuk Allah semua nama dan semua sifat. Dengan alasan tadi, kalau kita sebutkan nama-nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Quddus, Al-Maimun, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, berarti kita samakan Allah dengan makhluk, karena manusia punya banyak nama. Iya toh? Itu namanya Ubaidullah Al-Qawi, dipanggil Ubaid, dipanggil Udun, dipanggil Ubay, dipanggil ini, dipanggil banyak sekali. Iya. Nama panggilan banyak. Kalau begitu kita samakan Allah, tidak ada nama. Demikian juga sifat. Kalau kita isbatkan sifat untuk Allah, berarti yang kita pahami bahwasanya sifat tangan seperti ini, sama dengan makhluk. Sehingga apa? Tidak ada nama, tidak ada sifat. Disebut dengan Jahmiyah. Mereka dikafirkan oleh lebih daripada 500 para ulama. Di masa itu, setelahnya datang mengikuti. Nah, yang menolak, mengingkari semua nama dan sifat disebut Jahmiyah. Baik, dan ini ta'til aman, penolakan, pengingkaran secara umum, baik pada nama dan sifat. Au khassan fihima, atau hanya beberapa khusus dari nama dan sifat, seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di mana barakallahu fikum, mereka hanya mengisbatkan 7 nama dan sifat. Atau 7 sifat untuk Allah. 7 sifat. Hayyun, muridun, qadirun, allamu, lahu sam'u wal kalam, lahu sam'u wal basar wal kalam. 7 sifat. Hayyun, muridun, allamu, lahu sam'u wal basar. Saya ulangi. Hayyun, muridun, qadirun, allamu, lahu sam'u wal basar wal kalam. Allah maha hidup, sifat hidup ada. Murid, punya keinginan, kehendak. Qadir, punya kemampuan. Alam, punya ilmu. Lahu sam'u, bisa mendengar. Wal basaru, melihat. Wal kalam, berbicara. Bersama dengan 7 sifat yang mereka isbatkan ini, barakallahu fikum, mereka mengisbatkannya tidak seperti yang diisbatkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, tidak seperti yang diisbatkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini Asy'ariyah. Maturidiyah 21 sifat. Maturidiyah 21 sifat. Au fi ahadihima, atau ta'tilnya pada salah satu dari keduanya, seperti Mu'tazilah yang mengisbatkan nama tapi tidak sifat. Dia isbatkan Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum. Mereka isbatkan Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka isbatkan semua itu. Tapi basirun bila basar, sami'un bila sam'in. Mereka Allah mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Mereka isbatkan nama tapi tidak sifat. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Jahmiyah ya'buduna adama. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang enggak ada. Kenapa? Tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Apa itu? Tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada namanya, tidak ada sifatnya, itu sesuatu yang tidak ada. Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Mu'tazilah ya'buduna khamaman. Adapun Mu'tazilah menyembah berhala. Kenapa? Ada namanya, tidak ada sifatnya. Ada matanya, tidak bisa melihat. Ada hidungnya, nggak bisa bernapas. Ada mulutnya, nggak bisa bicara. Yaitu berhala. Nah, Allah SWT. Dan semuanya keliru. Fahaulai, mereka ini, farrafun nususa an zahiriha ila ma'ani ayyanuha bi'aqulihim. Mereka ini telah memalingkan nas-nas sifat tersebut dari makna yang terbetik. Dari makna yang benar. Dari nas itu.
ila ma'anin ayyanuha bi'aqulihim, kepada makna yang mereka telah tetapkan dengan akal-akal mereka sendiri. Mereka tetapkan dengan akal mereka sendiri. Wattarabu fi ta'yiniha, dan mereka pun guncang dalam penetapan apa makna dari nas itu, seperti yang dilakukan Asy'ariyah. Karena mereka mengisbatkan nama sebagaimana mengisbatkan sifat, tapi barakallahu fikum menolak sebagaimana yang diisbatkan oleh ahli sunnah. Tangan, Allah punya tangan dalam Al-Quran. Iya, memang punya tangan. Lalu bagaimana? Tapi makna tangan itu, di antara mereka ada yang mengatakan kekuatan. Di antara mereka ada yang mengatakan tangan artinya nikmat. Sehingga mereka sendiri tidak bisa menetapkan yang mana yang benar. Apakah tangan, ataukah nikmat, ataukah itu adalah kekuatan. Sebagaimana barakallahu fikum begitu dikatakan Allah itu memiliki irada atau Allah itu ridho. Maka karena Asy'ariyah hanya terpaku pada 7 sifat, mereka katakan ridhonya Allah maksudnya iradah, keinginan untuk memberi balasan. Murkanya Allah, Allah murka. Maksud murka dalam lafaz ayat ataupun hadis maksudnya adalah iradah, kembali kepada iradah. Allah mau kasih balasan. Mereka larikan situ dengan makna yang mereka maksud. Lalu bagaimana dengan ayat ini, ayat itu? Oh, maksudnya itu turunnya rahmat Allah. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Mereka katakan karena mereka tidak ada dari 7 sifat tersebut turun, maka mereka katakan bukan Allah yang turun. Lalu apa? Satu mengatakan rahmatnya yang turun. Yang lain mengatakan malaikatnya yang turun. Yang lain lagi mengatakan barakallahu fikum rezekinya yang turun dan seterusnya. Dan seterusnya. Ittarabu, mereka guncang, mereka tidak bisa memastikan dengan tepat apa yang diinginkan oleh lafaz tersebut tatkala mereka lari dari makna yang benar. Tatkala mereka lari dari makna yang benar. Ittarabu ittiraban katsira, mereka guncang dengan keguncangan yang banyak. Wa sammau dzalika ta'wila, lalu mereka menamai pemalingan makna tersebut sebagai ta'wil, tafsir. Wa huwa fil haqiqati tahrif, pada hakikatnya itu adalah tahrif, merubah, bukan mentafsirkan tapi merubah makna. Allah musta'an. Wa madhhabuhum batil, dan madhab mereka ini batil min wujuhin, dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, annahu jinayatun 'ala an-nususi haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'na batilin ghairi la'iqin billahi wa la muradin lahu, bahwasanya itu adalah bentuk pelanggaran terhadap nas-nas tatkala mereka menjadikan nas tersebut menunjukkan makna yang salah, tidak layak untuk Allah dan juga tidak diinginkan dengan makna itu. Ini satu. Allah mengatakan tangan, oh maksudnya tangan itu nikmat. Lah, mereka lari kepada makna yang tidak sesuai. Sehingga ini ada bentuk pelanggaran. Maka ini ada bentuk pelanggaran. Asal yang kedua, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Itu adalah bentuk pemalingan kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari yang nampak dari ucapan itu. Allah mengatakan tangan, oh maksudnya ini, maksudnya itu. Allah katakan wajah, bukan wajah. Allah tidak punya wajah. Lalu apa? Maksudnya ini, maksudnya itu. Wajah maksudnya pahala, wajah maksudnya ridha, wajah. Pokoknya ittarabu ittiraban katsiran, mereka guncang dengan guncangan yang banyak. Wallahu ta'ala khataba an-nasa bilisanin arabiyyin mubin. Padahal Allah Ta'ala berdialog dengan manusia dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Kalau sudah jelas, ngapain lagi dipalingkan ke sana kemari? Allah bilang tangan, ya tangan, apa lagi? Kalau barakallahu fikum, di antara mereka ada yang marah kalau dikatakan satu kalimat lalu diartikan salah. Oh, bukan itu maksudku. Mereka marah. Lalu kenapa mereka berani untuk mengalihkan makna kalimat-kalimat Allah sementara mereka tidak tahu bahwa itu yang tidak dimaksudkan oleh Allah? Apakah itu yang dimaksudkan? Allah musta'an. Liyaqilu wallahu ta'ala khataba an-nasa bilisanin arabiyyin mubin liyaqilu al-kalama. Padahal Allah Ta'ala berdialog dengan manusia dengan bahasa Arab yang jelas agar mereka bisa memahami pembicaraan. Wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadha al-lisan al-arabi.
Hadan lisanul Arabi, dan agar mereka bisa memahami sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahu bi afsah lisanil bashar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog kepada manusia dengan bahasa manusia yang paling fasih. Bahasa manusia yang paling jelas, tidak ada kesamarannya. Dan bahasa yang paling rinci. Bembe saja barakallahu fikum banyak namanya. Bembe, kalau kita bembe kambing. Bahasa Jawa itu ada yang gembel, itu gembel. Nah, saya barakallahu fikum di sana, yaitu barakallahu fikum bangsa Arab menamai binatang sesuai dengan umurnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab zakat. Umur sekian namanya ini, umur sekian namanya ini, umur sekian namanya. Dan terus ada namanya. Subhanallah. Sebagaimana barakallahu fikum lafaz-lafaz yang lain yang mengandung ihtimal kemungkinan dalam bahasa Arab itu gamblang. Yang dimaksud ini, yang dimaksud itu. Dengan lafaz yang berbeda. Di Indonesia barakallahu fikum ataupun bahasa yang lainnya tidak seperti sejelas bahasa Arab. Oleh karena itu Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي. Maka wajib membawa ucapan Allah, ucapan Rasulnya sesuai dengan yang nampak, yang dipahami sesuai dengan bahasa Arab itu. Wa annahu yajibu an yusana 'ala at-tafhim, akan tetapi wajib untuk menjaga mana tersebut dari takyif, membagaimanakan. Wa tamthil, juga wajib untuk menjaganya dari mempermisalkan. Fi haqqillahi ta'ala azza wa jalla, pada hal yang berkaitan dengan Allah azza wa jalla. Nah, ini dua sisi barakallahu fikum yang disebutkan oleh penulis, dan masih tersisa beberapa sisi lemahnya mazhab Mu'attilah. Ini beliau telah menyebutkan dua sisi untuk membatalkan mazhab Mu'attilah, dan beliau akan masuk pada sisi-sisi yang lainnya yang menjelaskan tentang salah dan kelirunya mazhab itu. Sampai sini jelas? Kita